bulan Oktober bagi Gereja Katolik selalu merupakan bulan istimewa karena sudah ratusan tahun bulan Oktober dipersembahkan kepada Bunda Maria sebagai Ratu Rosari. Dan bagi bangsa Indonesia, bulan Oktober juga merupakan hari yang istimewa, khususnya karena sejak tahun 1928 justru di gedung yang dekat dengan Gereja Katedral Jakarta dicetuskanlah apa yang kemudian kita sebut sebagai Sumpah Pemuda, yang di dalamnya ada tekad dari para peserta kongres itu untuk membangun suatu negara dengan tanah air satu, dengan bangsa satu dan bahasa yang satu. Ditambah dengan setiap tahun sejak 95 tahun yang lalu Gereja Katolik merayakan minggu yang terakhir dari bulan Oktober itu, atau minggu sebelum minggu terakhir dari bulan Oktober, sebagai minggu misi yang kita rayakan hari Minggu yang lalu dengan tema yang sangat menantang diambil dari Kisah Para Rasul. Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Dan itu sangat sesuai dengan pesan dari Paus Fransiskus dalam dokumennya Evangelii Gaudium, bahwa gereja adalah gereja yang keluar dari dirinya sendiri untuk melayani umat manusia supaya mereka sampai pada kebenaran Injil seperti diakui oleh Rasul tadi. Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Maka pada hari ini Tuhan memperkenankan semua koinsidensi seolah-olah kebetulan itu menjadi hari istimewa bagi Keuskupan Banjarmasin, karena seorang muda dari antara umat menyiapkan diri untuk ditabiskan sebagai diakon, sebagai pelayan Tuhan dalam Gereja Katolik semesta, khususnya di gereja partikular Keuskupan Banjarmasin. Calon tabisan kita, Frater Albert, mengambil sebagai tema dan moto untuk kesempatan istimewa ini bagian dari Injil Yohanes bab 15 ayat 4a yang kita baca tadi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan demikian menjadi sangat jelas apa fungsi dan tempat seorang diakon dalam Gereja Katolik semesta sebagai tahapan pertama dari sakramen imamat tertahbis, sebagai pelayan-pelayan tertahbis dalam Gereja Katolik. Seminggu sebelum minggu misi itu, kita di keuskupan ini juga mencanangkan apa yang belum pernah terjadi dalam sejarah Gereja Katolik semesta, yakni kita mencanangkan perjalanan panjang suatu sinode para uskup yang dimulai oleh Paus Fransiskus di Roma pada tanggal 10 Oktober dan akan berakhir pada akhir bulan Oktober tahun 2023. 2 tahun perjalanan
pengolahan bahan untuk sinode para uskup sedunia itu. Dan tanggal 24 yang lalu, tanggal 17 yang lalu, dari Gereja Katolik Katedral Keuskupan Banjarmasin sudah kita canangkan pembukaan sinode para uskup itu dengan misa meriam di Gereja Keluarga Kudus Katedral Banjarmasin. Maka saat ini merupakan saat yang sangat istimewa karena syarat dan penuh dengan saat rahmat, di mana umat beriman seperti dikatakan dalam kutipan Kisah Para Rasul tadi melihat dan mengalami kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, Paus Fransiskus menetapkan tema sinode yang kita gumuli selama 2 tahun ke depan ini ialah sinodalitas gereja, persekutuan, partisipasi, dan misi. Sinodalitas gereja, persekutuan, partisipasi, dan misi. Gereja dari asalnya dan pada intinya adalah kelompok orang beriman yang sifatnya sinodal. Sinode berasal dari kata asing sun atau sin dan hodos, artinya berjalan bersama atau jalan berbarengan. Maka salah satu ciri utama dari Gereja Katolik adalah sinodalitas, berjalan bersama. Kita bukan single fighter di suatu pulau di lautan Pasifik atau lautan manapun, tapi kita adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan bersama menuju rumah Bapa, menuju tanah air kita yang asli dan sejati. Dan kita berjalan bersama dengan siapa? Pertama-tama dengan Yesus. Yesus yang dalam Injil diberitakan sebagai tokoh yang senantiasa membawa ketenangan, membawa kesejukan dan rasa aman. Sehingga bersama dengan Yesus dan di tengah-tengah persekutuan umat di mana Yesus hadir, ada rasa aman. Awal dan akhir dari Injil itu ditandai dengan pesan yang sangat kuat, jangan takut. Jangan takut. Maka setiap orang beriman, apalagi petugas-petugas pastoral yang tertahbis, hendaknya menjadi pembawa kabar gembira itu, jangan takut. Mengapa? Karena bersama dengan kita berjalanlah sumber kehidupan, kekuatan dan kuasa Allah yang mengatasi kematian dan mengatasi segala ketakutan dan kecemasan. Oleh karena itu, dalam doa kita selama masa pandemi corona ini, setiap hari kita mendoakan dan kita mohon kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Di tengah-tengah pandemi yang sudah hampir 2 tahun usianya tinggal bersama dengan masyarakat manusia, khususnya masyarakat Indonesia, inilah kekuatan kita. Roh Kudus, Roh Kristus yang bangkit, hadir di tengah-tengah umatnya. Dialah yang menjadi simpul sinodalitas itu. Dialah yang menjadi pengikat umat yang berkumpul di sekitar dirinya dan berkumpul atas namanya.
jangan takut. Maka kita selalu berdoa, Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan. Dan bantulah kami untuk menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Dan itulah justru juga sekaligus tanda pengenal orang-orang beriman. Mengapa? Karena kita adalah kelompok manusia yang berjalan bersama dengan sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan penjamin keselamatan dan rasa aman kita. Subjudul dari sinode itu ialah persekutuan, partisipasi, dan misi. Kita berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, tetapi juga kita berjalan bersama dengan Yesus. Karena sejarah manusia membuktikan sejak dari Kain dan Habel adiknya, bahwa ketika kita berjalan bersama-sama sebagai manusia yang rapuh dan lemah, kita bisa bertengkar, kita bisa berselisih, kita bisa bahkan saling membunuh. Dan itu sejak Kain dan Abel sampai detik ini, peristiwa yang sama terulang terus-menerus. Manusia berjalan bersama, bahkan kadang-kadang seolah-olah berkeliaran di bumi ini tanpa tujuan, dan mereka tidak bersaudara, juga tidak bersesama satu sama lain. Tapi ketika Yesus hadir, tiba-tiba dunia menjadi lain. Seperti kita baca dalam kisah Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 tentang dua murid yang berjalan ke Emmaus dalam kesunyian, dalam kekecewaan, hampir putus asa, dan mereka bertengkar satu sama lain. Tetapi begitu Yesus hadir dan berjalan bersama dengan Yesus, mereka bukan saja bersatu lagi, melainkan mereka dikuatkan.